Jadi untuk tarif dari Candi Prambanan itu untuk dewasa ini 50, untuk anak-anak itu 25.000. Sejarah katanya, menurut sejarah katanya yang Sinyor Jograng ya, itu disukai sama seorang itu namanya Nyi Jograng, itu disukai sama Bandung Bondowoso, terus disuruh dengan syarat membuat candi selama 1 malam dalam membuat 1000 candi ya, membuat 1000 candi dalam waktu semalam. Akhirnya menurut cerita itu si Bandung Bondowoso itu menyewa atau minta tolong ke jin, walhasil membuat Candi Prambanan ini. Oke, sekarang kita akan menuju ke tengah-tengahnya. Habis kita foto dari tulisan Candi Prambanan, sekarang kita foto di mid atau tengah-tengah dari candi tersebut. Ini ada spot fotonya di daerah sini. Ini. Nah, kita nanti foto di situ. Ini Candi Roro Jonggrang alias Candi Prambanan sama aja, karena sejarahnya itu seperti yang tak katakan tadi. Jadi kalau kita di sini ada gending-gending ala-ala Jawa gitu, gamelan-gamelan gitu. Oke, tadi setelah kita masuk aku lupa menerangkan bahwasanya tadi kita dapat stiker seperti ini, bahwasanya kalau kita sudah berkunjung di Candi Prambanan atau sebagai tiket masuknya. Oke, sekarang kita masuk ke candinya ya. Kita masuk ke candinya. Harus cuci tangan dulu, Deng. Harus cuci tangan dulu. Kita balik dulu. Sekarang kita menuju ke sandinya. Ada maintenance, ada perbaruan atau peremajaan pakai scaffolding ya di sana untuk peremajaan dari bentuk candi itu sendiri. Kayak yang ada yang pecah-pecah itu di reparasi, di maintenance. Sekarang kita coba muter-muter
Candi Siwa. Jadi setiap candi di sini itu ada nama-namanya. Jadi kita nanti akan muter ya. Muternya itu jadi kalau kalian masuk itu harus ke kanan nanti sampai ke pintu keluar, sampai ke parkiran lagi. Jadi ini ada Candi Siwa yang tadi urutan ke ini, urutan kedua dari depan. Terus sampai sini ada candi lagi. Itu jadi semua candi, ada beberapa candi, mungkin 1, 2, 3, 4. Yang gede ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 6 kurang lebih. 5 atau 6 gitu ya. Besar sendiri atau Candi Siwa. Dewa Siwa tuh paling gede. Oke, jadi kalau Candi Prambanan semua wisata sekarang, kalau kita berada di wisata itu tetap ada pengumuman dari petugas setempat atau pengelola dari wisata tersebut pasti akan mengingatkan untuk memakai masker, terus menjaga protokol kesehatan kayak jarak 1 meter. Itu semuanya saya kira gitu. Cuma ya tetap buka. Cuma ya kalau ramai, katakan ramai, namanya tempat wisata ya pasti ramai gitu. Nah ini ya, kita lihat dari yang diremajakan oleh petugas-petugas setempat, yaitu ini. Jadi ada tandon gitu ya, ada tandon terus atas itu pakai scaffolding gitu. Jadi setiap beberapa tahun sekali katanya gitu akan diremajakan atau kalau katakanlah natnya dari candi-candi itu nanti akan lepas, dan itu petugas-petugas tempat itu bertugas untuk merekatkan kembali gitu. Kalau temen tahu kenapa Candi Prambanan itu tidak ada yang naik sekarang, kan zamannya Covid. Sekarang ini ditutup seperti ini ya, ditutup seperti ini. Jadi ada palangan di bawah ini gini. Itu diperuntukkan untuk masa pandemi ini. Jadi supaya tidak ada gerombolan yang masuk ke dalam sana, atas ini. Nah itu makanya sama petugas itu ditutup. Sebenarnya kalau kita masuk boleh-boleh saja dulu, karena berhubung dengan COVID-19 ini, jadi sama petugas itu ditutup. Setelah kita sudah foto-foto tadi sama teman saya, sekarang kita keluar lewat belakangnya Candi Siwa yang paling gede tengah ini, yang katanya di dalam itu menurutnya Satpam itu ada patung dewa apa bro? Dewa Siwa setinggi 4 meter, dan patung Dewi Durga dan patung Ganesha. Ya, Dewi Durga itu sendiri itu kalau menurutnya ceritanya tadi itu si Dewi Roro Jonggrang ya, Dewi Roro Jonggrang itu. Terus kalau kita belakangnya Candi Prambanan, di sana itu ada belakang itu ada tempat teater. Ada tempat teater untuk acara-acara kayak kesenian, terus cerita Ramayana, terus ada cerita lagi. Itu tempatnya di sana, di belakang pas dari Candi Prambanan gitu. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya kalau dalam ilmu modern ya, dalam ilmu modern dari candi-candi ini itu terbuat dari ratusan batu andesit yang sekarang kalau zaman modern loh ya. Terus yang kalau
Kalau katanya orang-orang itu bahwasanya zaman dulu nggak ada lem, terus mengelemnya itu pakai putih telur. Itu ternyata setelah aku amati dari candi-candi yang bongkar-bongkar itu ada kayak pengaitnya antara batu satu ke batu lain, itu ada pengaitnya. Jadi kayak hanya kayak Lego, hanya disusun terus digabungkan satu yang sehingga sampai gede seperti ini. Namun itu pun menurutnya paparan dari yang aku tanya tadi. Cuma kalau saya sendiri belum baca, kalau sudah ada informasi aku share di akhir video ini ya. Jadi ini teman-teman kita berada di samping candi itu kayak gini ya. Candi kan banyak ini kayak reruntuhan dari candi ini, kebanyakan besar ini karena dampak dari gempa, terutama ya gempa Merapi dulu tahun 2000 berapa, kalau nggak salah 2006. Ini candi-candinya itu pada runtuh. Jadi bahkan ada candi yang kepotong atasnya ini. Ya, ini yang di sana itu sama pengurus setempat atau pengelola tidak dikembalikan. Sebenarnya juga eman apabila nggak dikembalikan, namun mungkin sama pengelola tersebut ingin dibiarkan alami. Cuma terus atasnya ini atau pucuknya dari candi yang karena dampak gempa sampai kepotong atasnya itu atau puncaknya itu kayak dikasih pagar pelindung gitu loh, kasih pagar pelindung supaya aman, terus kayak diistimewakan lah. Yang lain kan nggak dipagar, coba nggak ada pintunya, terus pintunya dikasih dilarang masuk. Itu pun gara-gara corona. Kalau nggak corona kita boleh masuk. Ini banyak sekali reruntuhan dari Candi Prambanan tersebut. Setelah kita muter-muter, walhasil sampai pada akhirnya kita keluar dari wisata Candi Prambanan. Itu kita disajikan dengan pemandangan bambu-bambu ini, jadi kayak seger gitu mata. Terus di sini juga di setiap tempat pojokan itu pasti disediakan tempat cuci tangan. Setelah kita jalan-jalan dari Candi Prambanan, sekarang kita menuju ke arah pintu keluar. Terus ini sekarang aku udah di Museum Prambanan. Jadi kalau teman-teman bisa mengunjungi Museum Candi Prambanan ini secara gratis alias free masuknya. Jadi ini ada pendoponya. Sekarang aku berada di pendoponya. Terus kita menuju masuk ke museumnya. Museumnya kecil tapi di dalamnya banyak arca-arca kayak gitu. Terus yang sebelah sana itu banyak arca tadi. Tadi nggak sempat ke video ini ya. Jadi keburu waktu, jadi langsung main sikat aja. Oke, kita berada di museum ya. Jadi sudah tak terangkan tadi bahwasanya masuknya itu free alias gratis. Ini ada beberapa arca. Ini ada arca Buddha Rantasan ini Ratsanambawa ya. Ini untuk scan, ini bisa kalian scan untuk dapatkan aplikasi reader koleksi museum dari Prambanan ini. Dari masuk museum gitu. Jadi terus ada candi, ada arca pendeta Buddha juga. Ada arca pendeta Buddha. Terus jadi ini ada simulasi dari Prambanan Temple Komron alias
set plan dari Candi Prambanan itu sendiri. Sudah ada kita dulu. Ini ada beberapa tempel ya. Jadi Candi Prambanan di sebelah sini, terus sampingnya itu ada Candi Sewu dan dari sebelah sini. Ini bicara tentang layoutnya atau bicara tentang ground plan-nya. Kalau ini namanya candi ini kayaknya Candi Prambanan sih, miniatur Candi Prambanan kayak yang sebelah sini. Kalau ini aku nggak tahu ini candi apa ya. Ya kurang lebih miniatur. Kita lanjut ke arah sini. Apanya ada arca Siwa atau Mahaguru. Ini kalau teman-teman penasaran dengan Dewa Siwa itu sebenarnya seperti ini. Ada bawah ini, terus cuma tangannya ini kepotong, terus tangannya kepotong juga. Bawah ini kendi, tangannya ada 4 ya. Terus di sini lagi ada ditentukan titik-titiknya, terus batunya itu ambil dari sungai. Nah, mari tak jelaskan dari jabaran gambar ini. Untuk menentukan ukuran bangunan candi pada masa lalu sudah ada profesi arsitek candi yang disebut juga stapaka. Jadi arsitek dulu itu namanya stapaka, bukan arsitek. Setelah ukurannya ditentukan, maka dengan gotong royong mereka mengambil batuan dari sungai sebagai bahan utama pendirian candi. Jadi pakai ini ya, mengambil batu ini pakai tali anyaman ini. Terus yang tadi ini kalau pakai ritualnya ini pakai yang ini kayak gotong royong dari untuk mengambil batu-batu itu atau bantuan di situ tadi itu menggunakan anyaman tali ini. Terus tadi lupa menerangkan kalau dari ritual tadi untuk menentukan titik nol dari pemulaian pembangunan itu pakai ini yang untuk membakar sejajan atau menyan itu. Terus yang ini pakai pengujian penyerapan tanah itu pakai yang namanya kendi. Ini namanya kendi kayak cendil atau apa ya. Terus lanjut ke paling ini, terus mulai memahat setelah batu-batu ditata tadi kan dari sungai, terus ditumpuk-tumpuk, sedemikian rupa dimeleleh dengan memahat atau ukir-ukiran dari candi-candi tersebut. Kalau penjabarannya seperti ini. Jadi batu-batu yang telah diangkut dari sungai lantas, jadi namanya sungai lantas ya, dibahas sesuai ukuran dan batu-batu disusun dengan sistem penguncian sehingga satu sama lain saling bertaut tanpa diberi semen. Tukang pahat mulai bertugas memahat relief pada panel-panel dinding candi. Sementara pada pekerjaan besar ini dibutuhkan banyak tenaga yang hampir seluruh prosesnya dilakukan secara manual. Jadi dulu itu pakai segitiga gini. Pakai yang kalau sekarang itu pakai tripod ya. Segitiga gini. Terus dipakai katrol gitu. Terus pakai bentuknya itu pakai memahatnya itu pakai palu ini. Terus dulu itu pakai besi, itu dibuatnya di pandai. Kurang lebih gitu. Terus balik lagi ke sebelah kiri. Setelah candi jadi, ini pencarian batu lagi di sungai. Terus hasilnya jadi candi Prambanan ini. Terus tak bacakan ini, ayo sini. Tak bacakan ya. Setelah pembangunan selesai, diadakanlah sebuah upacara untuk peresmian bangunan suci itu atau candi. Dalam upacara tersebut dihadiri banyak masyarakat dan para pejabat kerajaan. Namun pekerjaan belum usai karena sungai di sebelah barat Prambanan akan dibelokkan sehingga tidak langsung berdampak pada candi. Pada para raja setelahnya masih terus dilanjutkan proses pembangunan candi Prambanan ini. Jadi kalau teman-teman tak beritahu kalau aku tanya tadi ke satpam sih, itu kurang lebih
100 tahun ya pembangunnya kurang lebih 100 tahun dari raja satu ke raja yang lain. Jadi ada beberapa candi ya. Ini kayak ada candi Prambanan sebelah sana ada candi Prambanan, terus sebelah sini ada candi Lumbung, candi Gubrak, terus candi Gana. Itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Mungkin yang di apa namanya, yang di miniatur tadi waktu kita bermasuk itu dibuatkan miniatur beberapa candi, ada Prambanan, candi Lumbung, candi Gubrak, terus candi Gana. Terus ini ada Candi Sewu yang katanya ini ada Candi Sewu ya, kayak Candi Sewu itu letaknya berada di sebelah utara Candi Prambanan. Jadi kurang lebih berapa kilo ya? Mungkin sekilo atau 1,5 kilo. Cuma nggak jauh banget. Atau setengah kilo gitu. Terus ini ada pusat-pusat prasasti-prastinya kurang lebih seperti ini. Ada prasasti Manjusri Graha. Nah, Manjusri Graha susah banget ya ini. Pada tahun 714 Saka atau 792 Masehi. Terus prasasti ada prasasti Siwanggraha. Sorry tadi. Jadi prasestinya seperti kayak prasasti itu kan tulisan kayak zaman dulu, kayak Hanasaranku itu loh, waktu pelajaran SD dulu banget. Batu bertulis dengan huruf Pallawa, bahasanya Sanskerta. Oh ya gitu. Kameramennya yang bilang itu. Ini kurang lebih seperti ini ya. Terus ada arca kita untuk menuju pintu keluar dari museum ini, kita dipisahkan dengan arca Mahakala. Arca Mahakala bentuknya seperti kayak bapak-bapak gitu ya. Kalau bapak ini bentuknya masih utuh gitu loh, kayak bapak-bapak ya. Terus belakangnya ada ininya. Terusnya ada artefak juga. Ini kayak bentukan wayang itu lah, yang apa namanya? Gunungan wayang. Gunungan wayang bentuknya gini. Nah itu kayak ini artefak ini. Jangan lupa kalau teman-teman main ke sini, pasti orang-orang itu lupa dengan museum ini. Soalnya kenapa? Karena tempatnya memang kecil. Namun kalau teman-teman mengunjungi ini banyak peninggalan bersejarah terkait dengan Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Lumbung, Gubrak, Graha, dan lain-lain. Ayo, kalau gitu kita sudah menuju ke pintu keluar. Oke, di sana ada lagi candi lagi. Di sana ya, jadi ada patung dewa Siwa atau dewa apa ya? Patung dewa-dewa agama Hindu. Kemudian ada patung Lembu Nandini, yang mana itu adalah tunggangan Dewa Siwa. Oh gitu. Oke, terus kita lanjut lagi. Ada miniatur Candi Prambanan, ada beberapa yang potong atau hubungan. Ini ada museum kedua. Ada banyak. Ini ada tahun maju ternyata. Oke. Kita lanjut. Ini kita disambut oleh arca Ganjasima. Terus kita lanjut. Oke, ada 4 Dewi Sri. Ini yang tadi Dewi Sri. Ini Dewi Durga. Terus museumnya itu kayak gini ya. Merinding aja. Setelah kita dari museum tadi, museumnya nggak tak terusin tadi. Tadi ada baunya melati friend. Jadi
Dari kameramennya nggak berani, jadi aku ikut aja, nggak ada temannya. Ih, serem. Nggak apa-apa, kita lanjut lagi ke kandang rusa sama kandang dari kambing gunung kalau nggak salah. Oke. Di sini ada beberapa rusa ya. Ini yang kayak gini kayaknya sih rusa jantan. Rusa jantan ini kolamnya ini rusa. Ini rusanya tuh. Halo rusa. Ini rusanya Elsa Frozen ya. Halo. Di sana juga di kolamnya itu ada beberapa, ada ikan itu kalau makan itu gini-gini ikannya, kodok-kodokan itu. Zoom makannya. Terus di sana ada rusa buahnya. Terus kita di sini ada kambing apa nih? Ini namanya kambing gunung ya. Kambing gunung sama kambing pedus gibas. Pedus gibas. Domba. Domba yang gede banget. Pedus gibas yang gede banget. Ya. Maaf ya guys, ini baunya ya tahu sendirilah baunya kambing gimana. Ini ciri khas, aku suka baunya kayak gini. Ciri khas lama lama hidup di kota, kalau gini rasanya kangen banget. Jadi ini ada kambing apa namanya, kambing gunung, terus ada domba. Jadi kayak gini aja. Terus kita sudah, saya kira sudah ya, lihat-lihatnya dari kandang rusa atau penangkaran rusa. Terus ada penangkaran dari domba, terus anan gunung ini apa? Kambing gunung. Kambing gunung juga. Mungkin nanti cari yang kambing guling aja. Ayo. Terus ini ada apa namanya? Kasuari. Ayam kasuari. Burung kasuari kak, ayam. Burungmu. Terus di sini ada kasuari ini. Kasuarinya lagi apa ya? Tidur nggak sih? Oh enggak. Dia hilang ya. Kepalanya. Kasuari jantan. Kasuari jantan ini kalau yang ini yang jalan ini kayaknya Betina. Cewek ya? Ya cewek. Betina ya? Ada perbedaannya. Kalau yang jantan sama yang betina ini, yang jantan ada warna kuning di bagian leher. Kalau yang betina ada yang kayak apa ya? Jagonya itu driver loh. Kayak itu loh. Driver. Terus jadi kalau setahu saya boker dia. Kasuarinya lagi boker ya guys. Terus lanjut ini ada apa namanya? Merak. Ada merak dua ini. This is a green pickle and merak biru. Ya. Merak apa? Ini ada yang merak hijau guys. Terus merak biru. Apa ya bedanya itu ya? Kalau ini ya, kalau burung merak, nah ini bisa dilihat. Nah ini kan ada perbedaannya. Itu ada yang punya ekor bulu yang panjang sama yang pendek. Yang pendek ini adalah merak yang betina. Sedangkan merak yang jantan itu, yang bulu ekornya itu panjang dan bisa mekar dengan indah, itu adalah yang jantan. Fungsinya dari bulu ekor merak yang panjang kemudian bisa mekar itu adalah menarik perhatian si betina. Ayo, benar, kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Sekarang tak tambahin, friend. Apa namanya? Kalau si manuk kasuari itu, manuk apa? Burung kasuari. Cucak rawo. Burung kasuari itu untuk, jadi jalurnya itu kan ada 3 tuh. Yang satu itu tajam banget, jadi kalau ada yang ganggu langsung loncat, langsung kayak nendang ke arah itu, tajam banget.
kayaknya udah habis deh di tempat wisata Prambanan. Mungkin sekian dulu ya. Wassalamualaikum. Oke. Itu bagus banget